Udah kelihatan? Jadi sekarang metode eliminasi Gauss dengan pivoting, ya. Pivoting itu sama aja dengan elemen tumpuan, elemen yang menjadi acuan untuk kita lakukan OBE, ya, operasi baris elementer. Jadi kegunaan pivoting ini adalah untuk apa? Untuk memperkecil error pembulatan, ya. Nah, pivoting dilakukan sebelum operasi baris elementer pertama. Dengan adanya pivoting ini tidak perlu melakukan operasi baris elementer ketiga, karena operasi tersebut pasti dilakukan pada saat pivoting. Jadi ada dua macam pivoting. Yang pertama adalah pivot parsial dan yang kedua adalah pivot total. Yang dimaksud dengan parsial di sini adalah penukaran baris-baris, ya, penukaran baris-baris sehingga elemen terbesar atau elemen nilai mutlaknya adalah menjadi elemen pivot, ya. Jadi penukaran baris-baris. Nah, kalau pivoting total itu selain baris yang ditukar, itu juga kolom-kolom. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan elemen terbesar yang sebagai pivotnya. Jadi sebenarnya pivot itu intinya sebenarnya mencari yang terbesar asalnya. Kenapa? Karena yang terbesar itu yang menjadi supaya kalau dibagi besar bilangannya jadi kecil kayak gitu, ya. Jadi tapi sekarang parsial itu adalah baris, kalau yang total adalah kolom. Kelihatan ya? Enggak delay ya? Nah, sekarang contohnya. Saya punya soal, ya nanti soal-soal ini akan kita pakai terus. Saya punya pivoting parsial dengan SPL ini. Ada SPL 1, ada SPL 2, ada SPL 3 ya. Nah, pertanyaannya adalah kalian disuruh menggunakan pivoting parsial. Tadi parsial itu apa? Hanya baris ya. Nah, ini seperti biasa ya, ini Permisi, adalah Bu. ya. Permisi, Bu. Ini slide-nya udah pindah, Kak, Bu. Soalnya ini masih di pivoting yang tadi pivoting parsial sama pivoting total, Bu. Sudah dipindah, sudah nulis. Ini belum pindah Iya, belum soalnya slide-nya. delay lagi nih. Nah, ini baru muncul, Bu. Oke. Ya, sing sabar aja ya, kita sama-sama sabar. Jadi SPL ada 3 ya, ada SPL 1, 2, 3 sudah diketahui. Kalian saya minta untuk menggunakan pivoting parsial. Tadi parsial adalah apa? Adalah menukar baris dengan baris ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan elemen tumbuhan terbesar. Nah, sekarang kalian lihat. Kalian posisinya adalah mencari yang terbesar. Yang terbesar adalah 0,3, 0,5 ataukah 0,1? 0,5, Bu. 0,5. Jadi kalau ini dijadikan matriks, jadi ini ya, sedangkan ininya adalah B, itu ada di sebelah kanan. Ya. Nah, 0,5, maka apa artinya? Artinya baris 2 dan baris 1 itu saling ditukar. Tuh. Ya, B1 dan B2 langsung ditukar. Nah, karena B1 dan B2 ditukar, maka semua 0,5 sampai ini, tanda saya kelihatan enggak? Ya. Ini Terlihat, Bu. pindah ke atas. Oke? Nah, yang baris 1 pindah jadi baris 2. Itu yang pertama, pivoting parsial. Hanya baris demi baris. Nah, karena dia sudah terbesar, maka ini jadi elemen tumbuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengenolkan yang di bawah. Betul? Ya, eliminasi Gauss kan kita mau membuat segitiga atau tridiagonal ya. Dibuat ininya 0, ya, segitiga atas. Jadi kalau yang terisi adalah atas, maka ini segitiga atas atau disebut dengan upper ya. Jadi ada upper ya, upper double R, double P, upper tridiagonal. Jadi diagonal atas, satunya lagi nanti lower ya. Nanti itu akan pada bab berikutnya. Tridiagonal ya. Diagonal itu berarti segitiga. Ada ya. Jadi tujuan elemen tumbuhan adalah mengenolkan ini. Maka caranya mengenolkan apa? Kayak kemarin ya. Baris ini jadi tumbuhan, baris 1, maka nanti kalau menghitung ini ya sama dengan apa? B2 sama B3, apanya B1. Jadi B1 di sini sebagai elemen tumbuhan ya, supaya 0. Kalian sudah belajar di aljabar linier ya. Nah, sekarang supaya kalian tadi tidak menjadi 0,5, maka saya jadikan 1. Semua saya bagi dengan 0,5 pada baris 1 atau saya kalikan dengan 1/0,5. Maka berubahlah menjadi ini. Ini B1 yang baru ya. Supaya apa? Ketika saya kalikan apa yang terjadi di sini? Ya, supaya 0 ini maka saya punya apa? Baris 2 sama baris 3 apanya baris B1 ya. Karena 0,3 berarti sama ini selalu plus-plus gini lebih mudahnya ya. Sama dengan apa? Sama dengan dikali dengan min 0,3
Kalau yang ini dikali dengan 0, min 0,1. Betul? Ya. Sehingga ini 0, maka yang ini berubah menjadi min sekian. Oke? Nah, dengan baris yang B3 ini loh, saya belum record lagi ya. Oh, sudah ya. Nah, sekarang yang B3 ini ya, ininya B1, maka ini jadi 0, ya, yang di sini posisinya ini jadi 0. Nah, kemudian ini berubah, ya. Gitu. Berarti sampai sini? Jelas ya. Jadi ini sudah elemen di bawahnya elemen pivot itu sudah 0. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah saya mau menjadikan dia 1. Ya, menjadikan 1. Nah, sekarang kalian lihat. Kalau seandainya ini 1 sama 0, min 0,08, ini kan lebih besar 1, betul? Jadi tidak perlu ditukar barisnya. Ya, tidak perlu ditukar. Jadi jadinya kayak gini. Ya. Jadi hasilnya tadi sebentar. Ini hasilnya ya ini, ya. Ini kan hasilnya ini ya, ini hasilnya ini hasilnya ini. Nah, sekarang 0,08, sekarang kan saya masuk ke diagonal yang kedua ya. Sama 0,1 lebih besar mana? Diambil harga mutlak ya, diambil harga mutlak. Lebih besar 0,1, Bu. 0,1. Maka pindahkan baris 3 dengan baris 1, dengan baris 2, baris 3 dengan baris 2 ya. Jadi ini B2 dan B1 dipindah. Ya. Gitu. Paham? Nah, B2 dan ini pindah, maka hasilnya seperti ini sekarang. Berarti elemen tumbuhannya sekarang menjadi 0,1 ini ya. Ya, apa namanya 0,1 ini tumbuhannya. Kemudian ini kayaknya saya ada yang kehapus ini, kelewatan. Terus ini yang dienolkan ya. Nah, cara mengenolkan, nah ini saya ini tidak pakai ini sebentar. Ini loh, kalimat ini sama dengan kalimat ini, betul enggak? Saya copas ini sebenarnya. Jadi ini harusnya enggak perlu. Gitu ya. Ini enggak perlu menulis ulang. Gitu ya. Nah, sekarang apa ini? Ini sudah saya tukar ya, baris 1 dan baris 2 dan baris 3 sudah saya tukar. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menjadikan apa? Menjadikan dia terbesar. Loh, ini pun juga sebelum saya ganti. Ini semua sama enggak ini? Sama ya? Betul? Oh, Rasanya sama, Bu. iya, jadi sekarang gini ceritanya ya. Tak ceritain aja ya, tak ceritain aja ya. Nanti saya ganti lagi ininya, apa kalimatnya. Jadi sekarang posisinya adalah selalu kalian mula-mula apa tadi? Mula-mula cari elemen pivot terbesar, ya, elemen pivot terbesar. Ini algoritmanya ya, terbesar. Maka posisi dari sini adalah apa? Yang di sini tukar baris, ya, tukar baris. Nah, Sebentar, Bu, delay, Bu. oh ya. Nah, ini sudah. Jadi mula-mula cari elemen pivot terbesar itu tukar baris dengan cara tukar baris ya. Setelah ketemu maka ini menjadi A11 ya. Tukar baris sehingga A11 ini terbesar. Diagonal yang pertama ya, terbesar. Nah, habis itu di bawah 11 di bawah A11 itu dinolkan. Tapi nah dinolkan tinggal kalian lihat rumus semuanya adalah baris 2 sama baris 3, nanti tumbuhannya dengan baris 1 gitu ya. Apanya dengan ini. Nah, ini adalah X misalnya, ini adalah X yang tidak tahu ya. Ini langkah kedua. Nah, langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah kan sudah di nol kan? Karena sudah A11 di bawah ini adalah sudah dinolkan. Langkah ketiga adalah lihat baris 2 dan baris 3. Lihat baris 2 dan baris 3. Nah, A22 atau A33, A32-nya itu bagaimana? Ya, mana yang terbesar? Nah, yang terbesar ini adalah kalau tidak terbesar ya tukar baris lagi, gitu ya, tukar baris. Nah, kemudian apa? Kemudian di bawah A22, ya, ini delay enggak? Di bawah A22 itu dinolkan lagi, ya, dinolkan.
Nah, sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah semua menjadi segitiga bawah. Atau tadi apa namanya? Lower tridiagonal ya, segitiga bawah. Ya, segitiga bawah. Paham ya? Nah, sekarang bisa saja setiap nomor ini dibuat satu gitu ya. Jadi satu ini pun juga dibagi jadi satu. Jadi semua dibagi dengan 0,1 gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti akhirnya apa jadinya? Jadinya diagonalnya 1, ini ada segitiga atas yang di bawahnya 0. Nah, ini jadi seperti eliminasi Gauss itu ya, atasnya tidak perlu dinolkan. Kalau Gauss Jordan dienolkan ya. Paham ya? Nah, itu pivoting parsial. Sekarang kalau pivoting ini hasil akhirnya ya. Jadi hasil akhirnya sudah kelihatan? Hasil akhirnya nanti diagonalnya semua satu diperoleh dari elemen terbesar, maka ini jadi segitiga atas ya. Hasil terakhir inilah yang dengan substitusi mundur diperoleh dari sini ketemu 19,9 ya, ini harusnya 9 ini ya. 19,9. Terus ini harus hasilnya min 29,5, ini min 14,9 ya. Dengan substitusi mundur. Paham ya? Itu pivoting parsial. Sekarang kalau pivoting total, penukaran baris dan kolom. Ya, soalnya sama. Hasilnya juga harus sama mestinya ya. Jadi gimana caranya? Dengan menggunakan pivoting total, maka mula-mula saya tulis semua ini ya dalam kondisi di sini. Ini adalah mula-mula. Nah, terus kalian lihat mana yang terbesar? Yang terbesar untuk ini ya, untuk kolom pertama kita mau mencari diagonal pertama harus terbesar. Yang terbesar adalah baris 2 ya. Maka baris 2 saya tukarkan ke baris 1 ya. Jadi baris 1 dan baris 2 ditukar. Nah, setelah ditukar, maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah dilihat lagi mana yang terbesar. Oh, yang terbesar 0,5 sama 1,9 itu lebih besar 1,9. Maka saya tukar sekarang kolom ketiga dengan kolom ke-1. Gitu, sehingga sampailah mendapatkan A11 yang terbesar. Gitu. Paham sampai sini? Enggak delay ya? Nah, jadi kalian dapatkan A11 ya. Maka langkah selanjutnya apa? Dienolkan ini ya. Atau kalau ini dibuat 1 dulu berarti semua harus dibagi dengan 1,9. Ini dibagi 1,9, 1,9 ya. Gitu. Oke? Nah, akhirnya jadilah seperti ini ya. Semua setelah dibagi 1,9 ya, dibagi 1,9 hasilnya semua ini ya. Nah, kemudian dienolkan ya dengan cara menjadikan ini sebagai tumpuan. Ya, jadi B2 sama B3 apanya B1 ya, plus maka di sini sama dengan nilainya dikalikan min 1, yang ini dikalikan dengan min 0,5. Jadilah ini ya, jadilah yang ini. Gitu ya. Nah, terus 0, 0, ini 0, 0, maka berubah jadi ini. Ya. Nah, berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi kalian lihat baris kedua. Sekarang kan 2 ini yang akan dicari elemen pivotnya. Ternyata, ya, ternyata yang besar mana? Baris ini menukar baris 2 dan baris 3. 0,036 dengan minus sekian lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang atas. Berarti ditukar yang ini ya. Ini lebih tinggi yang bawah, jadi ditukar ke atas ini, ya gitu. Nah, terus dilihat lagi kolomnya kalau memang dia dipindahkan X2 sama X1. Apakah di posisi kedua ini itu mana yang terbesar? Oh, yang terbesar tetap 0,03684. Jadi tidak ada penukaran kolom, ya. Kalau seandainya ini 0,51, maka ini harus di apa? Harus ditukar kolom gitu. Paham sampai di sini? Ya. Ini ya. Nah, terus kemudian setelah kalian dapatkan nilai ini, dinolkan di bawahnya, caranya apa? B2 dibagi dulu dengan 0,03684 supaya jadi 1. Ya. Maka ini semua sudah berubah. Hasil akhirnya adalah apa?
Yang nilai ini supaya 0 diapakan? Ayo. B3 diapakan? B3 diapakan dengan B2. Ditambah dengan lawannya ini. Jadi ditambah dengan 0,00632. Ya, gitu. Hasilnya jadi 0. Ini berubah gitu. Nah, inilah hasilnya. Ini 0, sudah 0, sudah 0. Ya, gitu. Terus pakai substitusi mundur. Hasilnya adalah sama, min 14, sekian, X1. Kan ini lihat ya, posisinya ya. Jadi kalau pivoting total, kalian ini harus punya label di atasnya. Ya, jadi kalau saya punya 0,0 yang bawah ini, 0,0 ini adalah milik X1. Sehingga saya dapatkan dulu X1. Meskipun dia memakai apa substitusi mundur, tapi dia milik X1. Ya. Sedangkan yang kedua ini milik siapa? Miliknya X2. Jadi ketemulah X2, ya. Sedangkan yang ini X3 yang pertama ini ya, maka ketemu X3 terakhir. Jadi gitu ya. Pivoting total atasnya harus berlabel atau punya nama karena ada penukaran kolom dengan kolom yang lain. Ya. Jadi sampai sini itu pivoting. Jadi pivoting ada dua macam. Kemarin kan saya ada PR ya, ada tugas kan, coba ini kerjakan. Nah, biasanya ada elemen tumpuan yang terbesar gitu ya. Nah, setelah saya baca lagi ya, referensi lain, nah ada istilah yang ini pivoting parsial sama pivoting total. Ya. Paham ya? Nah, ini sudah selesai. Jadi kalian ini. Nah, ada lagi satu soal yang belum saya jelaskan. Ya. Soal ini adalah soal diberikan ya. Jadi ada 3 orang terjun payung. Sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Lihat ya, ada 3 orang yang terjun payung. Ya. Nah, masing-masing ini dia terjun yang orang pertama dulu ya, orang pertama yang dari bawah. Dia ini otomatis apa? Ada gaya, ada gaya apa ini? Ada gaya gravitasi ke bawah gitu ya. Orang pertama ya ada gravitasi ke bawah. Itu. Nah, sedangkan atas apa? Ada tali. Nah, kebetulan talinya di sini adalah T. Jadi di sini ada T. Nah, kan ada gaya tolak menolak. Karena ada apa ini? Ada atasnya ada orangnya gitu ya. Gaya tolak menolak. Tolak menolaknya adalah C1V. Ya, karena ini adalah gaya gesek orang pertama, ya. Nah, sekarang saya melihat orang kedua. Orang kedua itu ada di sini, ya. Orang kedua ada di sini. Apa yang terjadi orang kedua? Selain ada gaya gravitasi M2G, juga ada gaya tegangan tali yang T ini dengan penerjun pertama, ya. Tapi waktu di atas dia juga ternyata ada tegangannya juga, ya, ada R. Nah, terus kemudian dia juga ada ya C2V gaya geseknya. Nah, ini orang ketiga, maka orang ketiga ini adalah apa? Dia sendiri punya gaya gravitasi, tegangan dengan R dengan orang kedua itu ada R, sedangkan yang atasnya adalah apa? Ya gaya lawannya yaitu C2V kecepatannya. Ya kecepatan dia turun. Paham ya? Nah, sehingga ketika ditanyakan parasit 1 2 3 di mana masing-masing masanya adalah 70 60 40 dan koefisien C-nya itu adalah 10 14 17, maka kalian bagaimana mencari solusinya? Solusinya adalah membuat SPL. Jadi ini adalah SPL ya. Berdasarkan hukum Newton kedua, maka rumusnya apa ini? Rumus orang pertama itu adalah M1G ya. Terus kan gayanya ke atas kan berlawanan dengan M1G kan ya. Maka dia punya M min T ya, min T tadi gaya tegang talinya ke atas. C1V itu juga ya, C1V juga berlawanan dengan M1G. Jadi min M1V. Percepatannya ada di sini ya. Percepatannya kan turun ke bawah dia. Jadi hukum Newton 2 kan bahwa benda yang dijatuhkan dari atas dia akan meluncur ke bawah ya. Maka di sini saya punya M1A karena ini punya massa ya kali percepatan. Demikian juga dengan M2 orang kedua apa? Orang kedua adalah yang positif M2G sama T ya. Jadi M2G sama T, terus yang ke atas itu lawannya min 2C min C2V dikurangi R ya. Terus ini sama dengan M2A. Karena apa? Rumusnya. Rumusnya semua gaya sama dengan apa? Sama dengan MA. Gitu ya. Oke, sekarang orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah positifnya M3G sama R karena ada gaya tegang tali dengan orang kedua.
Ini positifnya, terus yang atasnya adalah C3V, yaitu negatif. Nah, ini sama dengan M3A. Ya, maka dari sini kalian apa? Tinggal dimasukkan. Kalau M1-nya tadi apa? M1 bobotnya 70. Saya masukkan 70 ya. Terus G-nya berapa? G itu adalah biasanya 9,8 ya. G itu 9,8. Gitu saya kalikan 9,8. Dikurangi T, dikurangi C1. C1-nya di sini berapa? Gaya geseknya 10 ya, dikalikan dengan V. Kecepatannya V adalah diketahui 5 second ini ya, velocity-nya dikalikan 5. Nah, sama dengan M1A. M1 70A gitu ya. Nah, terus kemudian kalian sederhanakan 70 dikalikan 9,8 jadi 98. 98 kalikan 7 600 ya 686 dikurangi 50 jadi 636. Maka di sini saya punya tinggal apa? Saya punya ini ya, punya persamaan ini menjadi 636 karena ini sama ini dikurangi harusnya 636 sama dengan 70A ya. Terus min T saya pindah ke kanan jadi plus T. Terus selesai ada R-nya ya. Dengan cara yang sama kalian nanti juga ada lagi berapa dan seterusnya ya. Ini sudah saya buatkan jawabannya. Kalau ini langsung ada jawabannya. Jadi A sekian ya. Ini saya ini A-nya sekian, T-nya sekian ya dan R-nya sekian. Ini saya hitungkan. Kalian saya hitungkan ya. Maka saya peroleh 70, udah kelihatan? Terlihat, Bu. Lihat ya. Jadi ini yang sudah sederhana. Ya di proses yang dari tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Maka dari sini saya lihat apa? Saya lihat ada T, ini ada R, yang ini ada A. Jadi saya punya TRA. Saya taruh di sini TRA ya. Nah, terus kemudian ini 1 min 1 ini kan 0 ya, tidak ada T-nya. Jadi ini adalah hasil dari matriks yang pertama ya. Dengan cara yang tadi saya mencari ini dinolkan ya, ini dinolkan berarti B2 ini. Karena elemen tumpuannya siapa? 1. Ini kalau tidak ada keterangan kalian harus menggunakan apa? Ya sudah pakai eliminasi Gauss saja. Ya, gitu. Nah, kenapa kok saya mencari TRA dulu? Karena tadi koefisiennya T adalah 1 gitu ya. Makanya saya dahulukan 1070 ini tadi. Nah, terus kemudian saya nolkan berapa? Saya nolkan min 1 ini. Min 1 ini berarti acuannya B2. Acuannya B2, saya nolkan B3-nya. Berapa kali? Lawannya dari min 1. Jadi 1. Hasilnya ini 0. Ya. Nah, terus supaya dia jadi 1, semua dibagi 170, hasilnya 170, ini berubah jadi ini. Selesai. Ini adalah kolom A, pakai substitusi mundur, jadinya A sama dengan sekian. Ya. Ini adalah R, maka R-nya sama dengan apa? Ini dikurangi ini, jadi sekian. Ya. Hasilnya satuan Newton, yang T juga satuan Newton. Gitu caranya. Ya. Jadi nanti bakalan kalian soal-soal UTS-nya berupa soal cerita. Ya. Jadi SPL-nya dicari sendiri. Gitu. Terus kemudian dikerjakan sendiri. Ini SPL-nya ya. Dicari sendiri, kemudian dikerjakan sendiri. Nah, tapi boleh pakai MATLAB, boleh pakai Excel, bebas. Ya. Nanti tinggal kalian copy, taruh di Word. Gitu jawabannya. Ya. Paham sampai sini? Nah, itu. Nah, sekarang kalau kalian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, soal yang sama tadi, ya, dicari dengan eliminasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu apa? Gauss-Jordan itu adalah harus depannya harus berupa matriks identitas. Nah, yang terakhir inilah yang jawabannya. Ya. Jadi di bawahnya diagonal, semua diagonal harus 1, di bawahnya harus 0, di atasnya juga harus 0. Itu Gauss-Jordan. Ya. Dia lebih panjang ininya, tapi kalian tidak perlu pakai backward sama forward. Ya, tidak perlu pakai substitusi maju maupun mundur, langsung dapatkan hasilnya. Ini adalah X1-nya, yang ini X2-nya, dan ini X3-nya. Itu kelebihannya. Ya. Tapi prosesnya untuk mengenolkan tadi yang lama. Oke? Paham sampai di sini? Nah, jadi selesai untuk yang bab bab 9 tadi. Ya. Selesai untuk chapter 9. Ini yang tersisa 2 minggu lalu. Ya.
Siapa yang bertanya? Nanti ini sudah saya kopikan ke kalian kemarin. Terus ada yang tanya, Bu, yang 2 minggu lalu, Bu. Nah, itu ini nanti habis ini. Ya, ngerti ya? Siapa yang belum ngerti? Jadi saya tambahin pivoting parsial dan pivoting total. Sekarang saya lanjutkan ke materi yang mestinya minggu lalu saya berikan, yaitu tentang dekomposisi LU. Ya. Nah, ini saya share lagi, saya matikan lagi video saya biar tidak delay lama-lama. Kuliah 7. Atau saya teruskan aja ya hari ini ya. Sebentar kok. Nggak lama kok ininya. Apa namanya? Materi 7, eliminasi Gauss yang kedua. Yaitu tentang LU faktorisasi. Ya, faktorisasi lower dan upper itu singkatannya. Saya share. Jadi ini saya ada Jericho. Ada, Bu. Ada ya. Jadi nanti langsung aja ini wes ya. Nanti sekalian saya bantu untuk rekamannya ya. Tapi ini nanti bab 11 ini yang tadi kan 9, sekarang ini 10 ya. Sama bab 11 nanti sekalian. Oke? Berarti untuk hari ini bab 10 ya? Iya, 10 dan 11. Baik. Ya harusnya kan minggu lalu sama minggu ini habis sebenarnya ya. Jadi tidak usah ganti wes. Nanti lebih jelasnya lagi ya tak buatkan ini. Tak buatkan apa namanya? Rekamannya ya. Yang bab 9 sudah selesai. Nah, sekarang kalian sudah kelihatan? Chapter 10? Sudah, Bu. Ya. Jadi ini juga membahas tentang SPL. Jadi bab 9, 10, 11 ini semua membahas SPL, tinggal metodenya yang berbeda-beda ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu adalah menghasilkan nilai eksak ya, nilai eksak. Jadi kalian cari X1, X2, X3 atau cari ABC misalnya nanti tak ganti atau PQR itu sama aja ya. Jadi nanti SPL ini cuma mengecoh aja. Jadi kadang-kadang menjadi sekian X1, sekian X2, sekian X3 gitu ya. Atau saya ganti A, B, C, atau saya ganti P, Q, R, itu sama saja. Ya. Nah, itu biasanya yang nanti yang kalian saya suruh menyelesaikan biasanya hanya sampai 3 atau maksimumnya 4 gitu ya. Maksimumnya 4. Nah, itu semua adalah eksak ketika kalian di chapter 9 jawabannya adalah langsung eksak. Ya, mendapatkan nilai sesuai, bukan nilai pendekatan. Sekarang kalau kita mencari LU faktorisasi, apa yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang dekomposisi LU ya, sama tentang matrik inverse. Jadi artinya bahwa sebenarnya kuncinya adalah kalian mencari solusi SPL dengan mencari matrik inverse, tapi dibantu oleh dekomposisi LU gitu. Ya. Nah, kalau dulu kalian pada waktu aljabar belajar bagaimana? Semula saya punya matrik A dengan matrik identitas, terus akhirnya jadi apa? Yang terakhir. Identitas di depan, yang ini jadi A inverse, betul? Ya. Masih ingat? Mata kuliah aljabar linear. Atau apa namanya? Halo? Lupa, Bu. Ya. Sudah lupa, Bu. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau matrik inverse itu dulunya adalah matrik A, ditambahi matrik identitas. Matrik identitas itu adalah matrik di mana diagonalnya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya gitu. Jadi dipindahi, dijadikan identitas di depan. Nah, hasil di akhir itu adalah menjadi matrik inverse gitu. Ya. Nah, sekarang mencari matrik inverse bukan cara seperti ini, tapi dengan cara dekomposisi LU ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Nah, kenapa kita belajar dekomposisi LU? Salah satu motif untuk memperkenalkan dekomposisi LU adalah karena dekomposisi LU menyediakan cara yang efisien untuk menghitung inverse matrik. Nah, tadi saya katakan
Tujuannya adalah untuk membantu mencari metrik inverse. Ya. Sebab inverse itu memiliki sejumlah aplikasi berharga dalam praktek-praktek teknik, keteknikan atau engineering. Ya. Nah, sehingga ada bantuan khusus untuk menyelesaikan metrik inverse. Ya. Nah, proses menjadi ini ke sini, saya kembali lagi ke ini eliminasi Gauss judul. Proses ini ke sini selalu pakai operasi baris elementer ya. Jadi mengenolkan di bawahnya, jadi pakai Gauss Jordan kan, karena di atasnya ini kan di atasnya diagonal 1 itu 0, di bawahnya juga 0. Jadi ini adalah Gauss Jordan ya. Gitu. Jadi makanya Gauss Jordan diajarkan dulu supaya kalian nanti dapatkan nilai seperti ini ya. Itu. Nah, jadi sekarang prosesnya adalah menggunakan baris operasi baris elementer, sedangkan yang ini menyediakan sarana untuk mengevaluasi kondisi sistem. Ya, jadi nanti dia akan mengikuti aturan L dan U. Ya, L-nya itu dari kata lower, nah ini dari kata upper. Ya, upper. Jadi segitiga atas sama segitiga bawah. Ya. Jadi kalau kemarin kalian di bab 9 yang tadi saya ingatkan tadi, eliminasi Gauss itu dirancang untuk menyelesaikan AX sama dengan B. Nah, di di bukunya Capra ini kalau dia matriks ya, maka dia lambangnya pakai kurung biasa. Tapi kalau dia vektor ya atau matriks satu kolom itu pakai kurung kurawal ya kan. Ini kan X1, X2, X3 gitu ya. Nah, sehingga pakai kurung kurawal. Sedangkan yang B itu pun juga ada B1, B2, B3. Ruas kanannya ya, itu juga diberi kurung kurawal, itu bedanya. Kalau seandainya saya punya di matrik di buku-buku lain ya sama. Ada yang nuliskan gini, semua namanya matriks tidak peduli baik itu vektor maupun bukan vektor tetap diberi kurung siku. Jadi bergantung pada masing-masing referensi ya. Jadi bukan harus seperti ini. Ada juga yang langsung AX sama dengan B juga ada. Ya, kayak gitu. Jadi sekarang apa sebagai pengantar dekomposisi LU, meskipun eliminasi Gauss itu merupakan cara yang tepat karena tadi eksak hasilnya untuk menyelesaikan sistem semacam itu, tetapi tidak efisien saat menyelesaikan persamaan dengan koefisien A yang sama. Maka dia tidak efisien. Sehingga tetapi dengan sisi kanan yang berbeda. Ya, jadi istilahnya kayak gini. A-nya tetap misalnya, A-nya tetap sama, tapi sekarang posisi B1, B2, B3-nya beda, maka ini ikut berubah kalau eliminasi Gauss ya. Nah, di dalam dekomposisi LU ini harapannya adalah efisien. Jadi dia tidak berubah ya, yang berbeda hanya pada konstanta ini aja. Tidak mengganggu gitu. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena LU itu cara kerjanya seperti ini, ya. Nah, kalian perhatikan. Tadi kan semula saya punya apa? AX tidak saya beri kurung aja ya. AX dikurangi AX sama dengan B. Betul? Ini SPL-nya ya dari sekian X1, sekian X2, X3, ini B1, B2 dan seterusnya. Ya. Maka kemudian jadikan menjadi ini. AX, B-nya saya pindah ke ruas kiri, min B sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari persamaan terakhir yang ini 10-2 ini, maka kemudian kalian bisa mengekspresikan sebagai apa ini? Sebagai upper triangular atau diagonal segitiga atas. Nah, ini. Ya. Jadi kalian buatlah U, ini namanya U dikalikan dengan X, ya ini kan X ya. Terus sama dengan D, ya. Jadi kalian membuat sebuah sistem bantuan yaitu UX sama dengan D. Nanti ada contoh soalnya. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya diapakan lagi? Dipindahkan lagi. Saya punya UX, D-nya ini dekomposisi, dipindahkan menjadi D ke kiri sama dengan 0. Ya. Jadi posisinya kan apa? AX min B sama dengan 0. Sekarang saya juga punya UX min D juga sama-sama 0 gitu. Ya. Nah, jadinya apa nanti? Jadinya nanti ini akan disamakan, ya, disamakan. X min B sama dengan UX min D, ya. Nah, sekarang saya pindah lagi yang ke L, ya, dengan cara yang sama. Saya punya L. L itu apa? L itu lower, ya.
Nah, apa bedanya? Kalau yang tadi U itu bentuknya adalah U1, 1, U1, 2 ini ya. Tapi kalau lower, ini diagonalnya 1. Nah, sedangkan ini adalah ini lowernya ya, seperti itu. Jadi kalian buat kayak tadi. Saya punya U, jadi ya saya punya U, U-nya itu ini tadi, ini U ya, gitu. Jadi kalau L, L-nya itu ini. Selalu seperti ini. Ya, selalu seperti ini. Jadi segitiga bawah sama segitiga atas. Oke? Nah, terus saya lanjutkan lagi. Habis itu saya punya apa jadinya? Tadi saya punya L ya, saya gabung nih. Jadi sekarang saya asumsikan di sana bahwa ada lower diagonal matriks dengan diagonalnya bernilai 1 ya. Maka sekarang yang terjadi adalah saya punya bentuk seperti ini. Persamaan 10/4 sama persamaan 10/2 itu jadi hasilnya seperti ini. LUX ya. Gitu ya tadi ya. Tadi kan kalian punya ruas kanannya dia apa? Ini ya, ada AX sama dengan B sama ada UXD. Ya, sama UXD. Yang ini tadi. Nah, UXD itu diganti. Ini kan ada UXD, ya. Saya kalikan dengan L. Tadi L-nya kan tadi 1 semua diagonalnya, ya. Saya kalikan dengan L. Maka hasilnya apa di sini? Kalau saya uraikan. Hasilnya adalah LUX ya dikurangi LD, betul? LUX dikalikan LD ya. Terus sama dengan AX min apa? AX min B ya. Gitu. Nah, ini sama-sama L. L-nya saya keluarkan ya. Nah, terus kemudian ini sama-sama ada XD ya, ini ada XD, ini ada XB, saya hilangkan. Jadi saya punya hasil matrik multiplication-nya tinggal LU L kalikan U itu sama dengan matrik aslinya A ya. Sedangkan L kalau saya kalikan dengan D itu adalah sama dengan B-nya ya. Kayak gitu nantinya. Nah, hasilnya apa? Berdasarkan algoritma nanti kalian akan mencari yang pertama adalah langkahnya membuat matrik LU ya, membuat matrik LU, dan yang langkahnya kedua adalah melakukan substitusi. Nah, caranya seperti apa? Ini langsung ya. Jadi langkah-langkahnya adalah ketika kalian semula punya ini ya, punya rumus tadi AX sama dengan B, maka kalian langsung carilah matrik U sama L. Tadi yang U tadi U11 itu ya tadi ya U22, U33 yang segitiga atas itu ya. Nah, ininya 0, sedangkan yang L-nya apa? 111, yang ini L1, L2, L3 ya. Ini L3. Ya. Nah, ini segitiga ini lagi. Tuh. Segitiga bawah, lower, segitiga atas. Sudah dipecah jadi situ. Ya. Nah, langkah kemudian L tetap L. Nah, tadi dengan saya kalikan dengan dekomposisi tadi D1, D2, D3, ini saya sama dengan B, maka saya akan mendapatkan nilai dekomposisi yang baru. D-nya berapa? D1, D2, D3 ya. Sedangkan U ini saya kalikan dengan nilai X sama saya samakan dengan penggantinya D, maka akan dapatkan X gitu. Tujuan akhir kan mencari nilai X. Ya, semuanya ini mencari nilai X. Nah, proses untuk saya mendapatkan ini, dekomposisi ini saya cari dengan forward. Kalau saya pakai ini, saya cari backward. Jadi substitusi mundur, ya X kan biasanya substitusi mundur kan? Karena 100 tadi itu, sedangkan yang di depan ini forward. Ya, karena dari atas. Oke? Nah, hasilnya di substitusi ini, maka ketemulah SPL, solusi SPL. Ya, itu prinsipnya. Nah, sekarang contohnya ya. Misalkan saya punya matrik U adalah sekian. Ya, matrik U adalah segini. Ini kan nanti A11, A12, A13 dan ininya ya saya beri aksen karena berbeda nanti. Berikutnya saya punya SPL, semula saya punya SPL ini kan ya. Nah, ini lengkap X1, X2, B1. Maka kan tadi ada segitiga, namanya segitiga apa L ya, segitiga L. Ini sama dengan segitiga L. Nah, segitiga L itu disinilah yang letaknya L tadi loh, L21 ini diberi nama F ini. Ya, L ini F21, F31, F32. Apa rumusnya? Nanti ada rumusnya ini. Nah, ini F21 posisinya 21 kan di bawahnya baris 1, betul? Maka di sini elemen tumpuannya adalah A11. Ya.
Itu. Nah, sekarang yang atasnya adalah 21 karena apa? Posisinya F21 ini. Jadi A211 yang ada di sini dibagi dengan elemen tumpuan itu menjadi F21. Ini menjadi L ya. Terus F31 di mana? F31 itu ada di sini, di bawahnya F21. Maka apa? A311 dibagi A11 di atas ini. Ya. Sedangkan F32 posisinya ada di sini. F32. Berarti posisinya ada di mana? Yaitu di F32 ya. F32 itu adalah A32 ini ya. A32 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan elemen tumbuhannya di atasnya ini ya, karena ini pada diagonal kedua ya. Nah, jadi ini akhirnya kalian dapatkan F21, F31, F32, letakkan di sini sebagai segitiga bawah ya. Nah, sedangkan U-nya, apa itu U-nya? U-nya itu adalah baris pertama ini tetap, betul? Kalau ini 0 bawahnya A1 itu 0, otomatis ininya berubah enggak? Ya, berubah kan? Betul? Ya, halo? Berubah ya? Kalau ini dinolkan, otomatis kan misalnya baris 2, apanya baris 1, baris 3, apanya baris 1. Nah, ini semua berubah. Makanya kenapa diberi aksen. Ya, jadi artinya ini menjadi A22 aksen yang baru, A23 aksen yang baru, ini A33 aksen yang baru. Nah, ini dinolkan lagi gitu. Oke? Nah, inilah matrik U ya. Jadi U sudah ketemu, L sudah ketemu. Nah, jadi sekarang kalian nanti akan mencari konversi bahwa matrik A itu sesungguhnya sama aja dengan multiplication dari L dan U. Ya, gitu. Oke. Jadi sekarang contohnya ya, diberikan SQL ini. Ini memang saya tunggu-tunggu supaya nanti jadi satu biar paham. Ya. Saya tunggu-tunggu. Jadi saya punya SPL ya. Nah, langkah pertama tadi apa? Saya mendapatkan matrik A-nya. Betul? Ya. Jelas sampai sini? Terus saya cari matrik U-nya. Matrik U-nya apa? Matrik U-nya adalah ini tetap ya. Kelihatan enggak? Enggak delay ya? Enggak, Bu. Enggak delay kok. Ya. Jadi ini tetap, terus habis itu di bawahnya ini dinolkan. Nah, bisa ya caranya menolkan ya. Kalian pakai tumbuhan B1, ya, jadi B3 apanya B1, ayo. B2 dulu, B2 apanya B1? Apanya? Ayo. B1-nya 3, B2-nya 0,1, harus berapa? B2 ditambahkan dengan apanya B1? Minus 0,1 per 3. Iya, minus 0,1 per 3. Ya. Nah, ini sama dengan apa tadi? Sebagai F21. Nah, 0,1 per 3. Ini hasilnya. Paham? Di bawahnya 0,3 kan juga dinolkan. Berarti B3 apa? B3. Ya, yaitu min 0,3. Ini sudah min ya? Enggak, ya. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 3. Oke. Nah, jadi letaknya ini namanya F32. Oh, kok hilang? Kok hilang ini? Ya. Udah paham sampai di sini? Nah, terus ini perhatikan, ini F32 di sini ya. Jadi kalian ini F32. Nilainya kan sudah diperbaikan, ini namanya A22 aksen tadi, ini A32 aksen ya. Berubah karena dia faktor 0, dinolkan tadi. Ini pun juga gitu, setelah dinolkan hasilnya jadinya ini ya. Nah, ini jadinya 0,3 per 3. Ini tidak dimasukkan
Harusnya minus ya, nanti hasilnya minus. Ini jadi minus. Nah ya, sekarang F32 berarti mana posisinya F32? Ada di sini. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan sekian dibagi sekian. Nah, sekiannya itu diperoleh dari mana? Yuk. Ya. Ini kan ikut berubah. Asalnya adalah min 0,2. Nah, ini sengaja memang bahwa nilai LU versi EG. Jadi kita menyelesaikannya dengan menggunakan versi eliminasi Gauss. Ya. Maka saya tadi itu saya nolkan di bawah, saya nolkan di bawah, saya nolkan di bawah, semua kan pakai eliminasi Gauss di sini. Ya. Seperti itu. Nah, jadinya sekarang saya dapatkan apa? Habis saya punya A, saya punya U, maka kemudian saya cari L, posisinya L tadi apa? Semua satu, ini adalah F21 dari sini, ini adalah F31 dari sini, yang ini F dari 32 di sini. Ya, gitu. Nah, terus saya dapatkan apa? Saya dapatkan sekarang L kalikan U, ini dikalikan ini, jadi ini. Ya, maka sekian hasilnya dengan cara kalian mengalihkan matriks dengan matriks ya, baris dikalikan kolom ya. Jadi kalau saya punya misalnya A, B, C, D, kalau dua cukup 2 kali 2 ya misalnya ya. Ini EF misalnya. Nah, jadinya apa perkaliannya? Yaitu ini 2 kali 2, ini 2 kali 1, hasilnya berapa? 2 kali 1. Jadi A dikalikan E ditambah B kalikan F ya. C dikalikan E ditambah D dikalikan F itu ya, 2 kali 1. Maka sama dengan seperti ini. L ini adalah 3 kali 3 dikalikan 3 kali 3 hasilnya juga 3 kali 3. Inilah hasil LU. Ya, gitu. Jadi diperoleh dari nilai A kali L kalikan U, maka ini dianggap sebagai A. Nah, kalian lihat coba. Nilai ini sama nilai A ternyata apa? Berbeda pada faktor pembulatan. Jadi coba lihat ini. 3 sama 3 ya, atasnya tetap sama ya karena tidak diubah. Yang 0,0999 sama 0,1 benar enggak? Dekat ya. 0,3 tetap. Nah, 7. Nah, ini 9,996. Ini jadi 10. Nah, tadi makanya tujuan motif kenapa kok kita menggunakan dekomposisi LU, tujuannya adalah untuk mencari tetap nilai A itu sama dengan LU, dan tujuannya nanti mencari matriks inverse. Ya. Karena matriks inverse nanti posisinya apa? Posisinya yang depan ini dinolkan, atasnya ini sudah 0. Nah, ini nanti akan juga menjadi jawaban matriks inverse. Sehingga yang tadi saya katakan bahwa dari AI ya, terus ini akan ekivalen dengan I A inverse, gitu tujuannya. Ya, untuk membantu itu dekomposisi LU. Ya. Jadi sekarang ketika kalian mencari bagaimana mencari forward substitution untuk tahapan mencari diagonalnya tadi, dekomposisinya tadi D ya, terus kemudian kan mencari X yang kalau digambar tadi ini ya, mencari D ya sama mencari X, ini tujuannya. Nah, pakai rumus yang ini tadi ya. Gitu. Nah, coba sekarang kita mulai dari soal ini. Ya. Nah, ini sekarang coba. Ini adalah A, ya. Ini X, yang ini B. Nah, kita menggunakan metode apa? Metode eliminasi Gauss, yaitu di bawahnya dinolkan, ini dinolkan, ya. Hasilnya adalah ini, gitu ya. Nah, dari sini maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kalian mencari nilai D, ya, mencari nilai D. Maka yang ini, ya, yang ini D, yang ini apa tadi? Kalau D berpasangan dengan LD, kalau yang tadi U berpasangan dengan UX, ya. Jadi sekarang ini kan tujuan akhir adalah mencari X, maka cari lower dulu. Lowernya yang tadi ini F21, ini F2 ini F21, ini F31, yang F32 ini dikalikan dengan diagonal dekomposisinya ya. Hasil dekomposisinya sama dengan apa? Sama dengan nilai B, ini nilai B ya. Nah, hasilnya apa? Pakai forward, betul forward. Karena apa? Di situ 1 dikalikan D1 hasilnya 7,85.
maka di satunya 785. Terus yang berikutnya apa? 0,033 kali D1 ditambah 1 kali 2 sama dengan min 19,3 ini. Ya. D1-nya dimasukkan ke sini, nilainya ketemulah D min 19,5617. Atau kalau mengalami pembulatan, kalau ini sudah dibulatkan, ini dibulatkan jadi sekian. Ya. Jadi makanya tadi ini adalah untuk mengatasi pembulatan, ya, kesalahan pembulatan. Nah, terus yang terakhir sekian ya, sekian sama sekian, sekian D1, sekian D2 ditambah sekian D3, hasilnya adalah yang ini. Nah, setelah ketemu D1, D2, D3, maka langkah selanjutnya adalah ketemu ini ya, saya masukkan sebagai rumus dekomposisinya ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah cari UX. Ya, UX. Apa UX-nya? UX-nya di sini sama dengan kayak tadi ya, ini berubah yang sudah tadi dicari ini ya. Nah, ini sudah UX. Tapi sekarang ininya adalah diambil dari hasil dekomposisinya. Jadi kalau makanya tadi kalau kalian punya UX sama dengan B ya. Itu ya tadi kan ya. UX sama dengan D, kalau LD sama dengan B gitu. Ini ya. LD sama dengan B. Jadi ini LD sama dengan B. Kalau ini UX sama dengan D. Jadi digantikan di sini. D-nya ke sini. Jadi UX itu sama dengan D. Ya. Maka setelah kalian ketemu ini, pakai apa caranya? Ya substitusi mundur. Kenapa kok substitusi mundur? Karena mencari X3 terlebih dahulu. Ya. X3-nya adalah 70,0843 dibagi 10, sekian. Maka hasilnya adalah 7, sekian. Terus cari X2, cari X1. Gitu. Ya. Paham ya cara dekomposisi LU? Ya, ini tadi yang saya sebut sebagai contohnya. Ya. Oke. Siapa yang belum mengerti? LD sama dengan B ya. Nih. Bisa, Bu. Ya, silakan. Boleh lihat yang F32 enggak, Bu? Yang ini. Sebelumnya. Lagi, Bu. Ini tujuannya untuk membuktikan bahwa A itu mendekati LU. Jadi A dia ngitung pakai versi EG ya. Sehingga dia min 0,19 itu nilai eksaknya, diperoleh dari nilai EG kan nilai eksak kan. Nah, itu diperoleh dari nilai eksaknya. Jadi ini mau membuktikan tujuannya untuk A itu sama dengan LU gitu maksudnya. 0,19 itu dapat dari mana ya? Nah iya. Jadi ini diperoleh dari 0,2 ini loh, min 0,2 ini loh. Tapi diambil nilai eksaknya dari versi EG. Gitu. Ini tujuannya untuk membuktikan bahwa A itu sama dengan LU. Sehingga dari A sama dengan LU, maka kenapa kok ada rumus yang ini tadi. Nanti LD itu sama dengan B, UX itu sama dengan D. Ini menghasilkan dekomposisi, ini menghasilkan nilai X-nya. Gitu. Ya. Jadi tanpa pakai A gitu maksudnya nantinya. Tanpa pakai A karena A-nya sudah berubah. Ini kan jadi A. A yang sudah berubah tadi kan ya. Menjadi segitiga atas. Gitu. Oke? Oke, Bu. Ya. Nah, hasil akhir daripada dekomposisi LU ini tujuannya untuk membantu matrik inverse. Gitu. Jadi kalau kalian menyelesaikan matrik inverse yang tadi AI menjadi I A inverse ya. Jadi sekarang kalau saya punya A saya kalikan dengan A inverse maupun saya punya A inverse saya kalikan dengan A, ini sama-sama komutatif dibalik ya, sama-sama menghasilkan matrik identitas gitu. Ya. Jadi sekarang untuk menyelesaikan matrik inverse kalau pakai bantuan dekomposisi,
Maka sekarang kalian menghitungnya pakai apa? Pakai kolom demi kolom dengan unit vektor konstanta ruas kanannya. Jadi B-nya itu semula adalah 100 dulu, ya. Atau nanti yang kedua cari 010. Nah, B2. B yang ketiga ini. Jadi membantu untuk menggunakan matrik identitas ini. Jadi sebenarnya cara terbaik untuk menghitung inverse dengan cara mengimplementasikan algoritma dekomposisi LU itu adalah cara terbaiknya untuk mencari inverse, ya. Tujuannya. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Ini langsung karena kalian sudah memahami tentang LU tadi, ya. Soal yang tadi misalnya sudah diberikan SPL-nya ya, diambil dari contoh sebelumnya ya. A adalah sekian. Sama seperti soal diambil dari soal ini. Nah, ini ya. Yang ini SPL-nya, SPL. Nah, ini ya diambilkan dari ini. Oke. Nah, jadi sekarang saya masuk kembali ke contoh. Jadi diberikan matrik A adalah ini, ya. Nah, kemudian kan kalian cari matrik U. Ayo matrik U caranya apa? Baris pertama tetap, ya, baris pertama tetap. Nah, baris ini dinolkan. Nah, maka ini berubah, ya, menjadi ada 2 aksen. Terus ini dinolkan, maka ini pun juga berubah, ya. Nah, sedangkan L-nya apa? Ini diagonalnya 1, ya. Nah, sedangkan ini sama dengan apa tadi? F21, ya. F21 sama dengan berapa? Yaitu nilai ini dibagi ini, ya. Nah, hasilnya 0,33. Terus nanti F31 dicari lagi, yaitu 0,3 dibagi 3, ya. Terus berikutnya lagi F32, ya. Nah, itu kalian ketemu. Maka jadilah matrik U dan matrik L. Oke. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah cari D tadi kan ya. Jadi setelah kalian punya matrik U dan matrik L, maka carilah LD ini sama dengan B ya. Tapi ingat dilakukannya satu persatu. Jadi bukan B diambil dari B ini loh ya. Bukan diambil dari B ini. Nah, bukan. Karena matrik inverse itu adalah matrik yang berukuran sama. 3 kali 3. Ini kan 3 kali 4 kan? Ya, ini kan 3 kali 4. Kalau ditambahkan ini kan jadi 3 kali 4. Jadi matrik A itu tidak mengambil matrik ini. Ya, ketika menyelesaikannya. Jadi sekarang saya punya, nah ini adalah sama dengan B. Nah, B-nya bukan hasil yang tadi, tapi dihasilkan dari identitas pada setiap diagonalnya. Jadi saya menggunakan diagonal yang pertama ini 1, ya. Nah, coba nanti kalian pakai apa ini? Pakai metode apa ini? Pakai metode forward. Diperoleh berapa? D1 sama dengan 1, betul enggak? 1 kalikan D1, 0 kalikan D2, tambah 0 kalikan D3, sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang yang kedua, sama dengan apa? 0,0333 D1 ditambah D2 sama dengan 0. Nah, D1-nya 1, berarti D2-nya berapa? D2-nya minus 0,0333. Betul? Ya. Sekarang D3-nya apa? 0,100, terus D1 dikurangi 0,027, D2 ditambah D3 sama dengan 0. Ya. Maka sekarang kalian akan dapatkan D3. D3 sama dengan sekian, sekian. Ya. Ketemulah min 0,1009. Nah, kenapa kok ditulis D transpose? Supaya kalian supaya ini memendekkan aja. Jadi sebenarnya D diperoleh apa? Ini D1, D2, D3 gitu. Diperolehnya berapa? Ya 1, terus min 0,0333 sama min 0,1009. Jadi dibuat, kalau ini adalah baris satu baris 3 kolom, kalau yang transpose, yang tidak transpose itu ya baris 3 kolom 1. Ya, gitu. Jadi sudah ketemu D-nya. Betul? Paham ya? Nah, setelah ketemu D-nya, langkah berikutnya adalah cari UX. Nah, D-nya diperoleh dari hasil perhitungan ini tadi. Itu ya, ini tadi. Maka UX sama dengan D.
UX-nya apa? U-nya. U-nya itu adalah segitiga atas yang terisi. Nah, inilah yang terisi segitiga atas tadi, ya. Hasil dari eliminasi Gauss. Nah, dikalikan dengan X diperolehlah ini. Apa ini? Ini sama dengan nilai D. Jadi UX sama dengan D. Maka yang terjadi apa? Pakai substitusi mundur, ketemulah X3 dulu, ya. X3 sama dengan sekian dibagi sekian. Ketemu X2, ketemu X1. Nah, inilah X-nya, ya. Ditranspos supaya menjadi satu baris. Paham ya? Kalian tidak harus transpos, tapi kalian misalnya mau tadi jadi kolom boleh. Nah, jadi saya baru mendapatkan apa? Nilai ini baru mendapatkan kolom 1. Kenapa? Karena tadi adalah sama dengan 1 dulu ini, gitu. Nah, langkah selanjutnya dengan cara yang sama, maka buatlah yang ini jadi 0, 1, 0, 0. Ini satunya di sini. Ya. Dengan cara yang sama kayak tadi, dapatlah yang ini. Ya. Nah, lakukan untuk inverse yang ketiga. Ini jadi apa jadinya? Ruas kanan jadi 0, 0, 1, ya, yang ketiga. Maka dapatlah ini. Ya, gitu. Untuk ngecek apakah kalian itu betul atau salah, kalian lakukan nilai matriks semula A dengan hasil matriks A inverse-nya. Kalau hasilnya sudah sama dengan identitas, yaitu 1, 1, 1, atasnya 0, 0, maka di sini kalian berarti benar. Gitu. Nanti sampai sini? Ya. Itu selesai. Jadi bab ininya. Bab apa namanya? Bab 10, ya. Perhitungan dekomposisi LU sama matriks inverse-nya, ya. Sekarang kita masuk bagaimana menganalisis errornya, ya, dan kondisi sistemnya. Nah, di sini kalian biasanya untuk menentukan apakah sistem itu memiliki kondisi yang buruk, itu salah satunya adalah mencari dengan matriks inverse ini tujuannya. Jadi 3 metode yang tersedia adalah yang pertama kalian melakukan penskalaan matriks koefisien A sehingga elemen terbesar di setiap baris adalah 1. Ya, jika ada elemen A inverse yang merupakan beberapa kali lipat lebih dari 1, kemudian sistemnya tidak berfungsi. Ya, ini untuk mengecek ya kondisinya. Nah, metode yang lain, kalikan dulu inverse dengan matriks koefisiennya. Jadi A inverse kalikan A. Ya, lakukan penilaian apakah hasilnya benar dekat dengan matriks identitas. Jika tidak, jadi seandainya hasil akhirnya A kalikan A inverse itu mendekati identitas, berarti dia tidak rusak. Tapi jika jauh ya atau tidak dekat, maka dia jadi buruk. Itu penandanya. Ya. Kalau yang atas, lakukan penskalaan matriks koefisien A sehingga elemen terbesar di setiap baris adalah 1. Jadi yang A tadi itu kalian buat supaya nanti menjadi matriks identitas sehingga apa? Yang tadi saya katakan. Nanti I akan mendekati A, ya. Kalau seandainya sistemnya nanti itu ternyata hasil kalinya tadi hasil A inverse-nya itu juga sama dengan 1, ya, hasilnya tadi hasil dari penskalaan tadi, maka dia tidak rusak. Tapi kalau lawannya berarti rusak kayak gitu atau tidak berfungsi. Nah, sekarang kalau nomor 3 itu adalah kalian balik matriks inverse-nya dan lakukan penilaian apakah hasilnya cukup dekat dengan matriks A. Jika tidak, sekali lagi menunjukkan bahwa sistem dalam kondisi buruk. Jadi yang ini adalah balik matriks inverse. Jadi kalian akan mendapatkan rumus ini. Ini seper A kalikan A. Ya. Nah, ini. Ya. Hasilnya. Jadi semua ini adalah mencari apa tadi? Mencari inverse-nya diperoleh dari dekomposisi LU. Ya, seperti itu. Jadi meskipun metode ini dapat menunjukkan kondisi yang buruk, metode ini lebih disukai untuk diperoleh satu nomor yang dapat berfungsi sebagai penanda masalah. Masalah tadi itu adalah kondisinya buruk atau tidak. Upaya untuk merumuskan nomor kondisi matriks seperti ini didasarkan pada konsep matematika dari sebuah norm. Ya. Nah, ini
Jadi kalau kalian mau mencari ukuran kondisinya sedang buruk atau tidak, ya ill condition, illfeel gitu ya, maka caranya adalah kalian mencari ruas kanan. Nah ini ada rumus R. R itu ruas kanan dari matrik asli, ya, sama dengan B. Jadi ini adalah residu nanti, ya, sama dengan ruas kanan B dikurangi AX-nya, ya. AX. Nah, AX-nya ini adalah merupakan X hasil dari perhitungan solusi dari nilai yang ruas kanan tadi. Saya mendapatkan X1, X2, X3 tadi loh. Ya, gitu. Jadi R ini adalah menunjukkan residunya, ya. Nah, kalau seandainya residunya kita buat 0 atau 0, ya. Kita buat 0 sisanya, maka rumusnya kan tadi rumusnya gini kan, AX sama dengan B, ya kan? AX min B sama dengan kan 0. Tapi sekarang ini kita sama dengan kan apa? Kita balik, B dikurangi AX itu sama dengan residu. Kalau residunya kita nolkan, maka saya punya B min AX ini sama dengan 0, jadinya ini, ya. Sehingga ketika saya samakan, sama-sama B min AX, kan? Ini B min AX, ini juga B min AX. Berarti sekarang saya punya residunya nanti ini adalah AX sama AX yang lain, ya. Ini AX yang asli karena AX plus B ini, ya. Sedangkan ini adalah AX ini karena X-nya sudah dihitung melalui tadi operasi baris elementer. Jadi saya punya residu itu hasilnya apa? Matrik asli dikurangi X sebelumnya sama X sesudah tadi perubahan, ya. Seperti itu. Jadi sekarang hasilnya apa? Bisa juga dengan cara dihitung bahwa nilai X dengan X yang baru itu sebenarnya sama saja dengan A inverse dikalikan residualnya. Ya, kayak gitu ceritanya. Jadi sebenarnya bulat aja ini ya. Jadi kalian posisinya adalah kalau R-nya itu mendekati 0, ya, maka nanti hasilnya adalah dia tidak ada yang buruk atau kondisionalnya kondisional baik, bukan ill conditioning. Ya, seperti itu. Itu caranya. Oke. Sekarang mencari norm, ya. Ini norm batasan bahan akhir norm. Apa itu norm? Norm masih ingat kalian lambangnya itu adalah mencari panjang, ya. Panjang ini vektor satuan, normnya apa? Normnya lambangnya ini, ya. Katakan vektor satuan adalah vektor satuan itu sama dengan apa? A dibagi panjangnya A, gitu ya. Nah, kalau ini adalah normnya. Nah, jadi norm itu adalah apa? Fungsi, ya. Fungsi bernilai real yang menyediakan ukuran size atau panjang dari hasil multikomponen mathematical entities, ya. Jadi dari masing-masing entitinya sebagai sebuah vektor atau matriks. Jadi kayak maksudnya gini, saya punya sebuah f, ya, sebuah fungsi ini kan tadi real value function, ya, fungsi bernilai real. Misalnya adalah matrik A, matrik B, matrik C. Bisa saja ini matrik kolom A, matrik kolom B maupun matrik kolom C. Ya, jadi di sini adalah sama dengan ABC-nya jarak antara sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Ya. Nah, terus panjang dari vektor ini, maka kalau ketika saya cari panjangnya itu sama aja dengan mencari normnya, ya. Normnya ini panjang itu adalah kan biasanya kalau kalian gini saja, F itu aja kan terkesan seperti apa? Terkesan seperti harga mutlak gitu ya. Padahal sebenarnya adalah vektor, ya, vektor skalar, sudah bernilai skalar ini, ya. Nah, sekarang apa rumusnya? Tanda E di sini diperoleh dari rumus jarak Euclidean. Ya, rumus ini Euclidean. Ya, Euclidean distance. Nah, sehingga karena kita bicara tentang 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z, maka rumusnya adalah norm dari F tadi, rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dari nilai ini semua. Ya. Nah, sehingga nanti ketika kalian mencari rumus X, ini tujuannya nanti untuk mencari nilai X sama mencari nilai A, ya. X norm, ya, itu sama saja dengan jumlah dari X masing-masing. Jadi kalau misalnya gini, kalian punya X sama dengan X1, X2, X3. Ya, katakan ini nilainya adalah 1, 2, 3 misalnya, ya. Maka normnya X dengan rumus Euclidean distance tadi, maka rumusnya sama dengan apa? Akar dari
1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat kayak gitu. Jadi maksudnya. Nah, sekarang kalau A, ya kalau matrik A, ini matrik A kan matrik asal kan? Nah, matrik asal apa tadi A? A kan misalnya kalau saya punya satu ukurannya hanya 3 kali 3, 11, A21, A31, semuanya turun-turun ke bawah sampai A33. Betul? Ya. Nah, ini apa? Panjang normnya. Ya tinggal semuanya. Jadi A11 dikuadratkan, ditambah A21 dikuadratkan, tambah A1 dikuadratkan, semua dikuadratkan semua. Ya, dapatlah ini, diambil akar. Ya, ini diambil akar, dapat ini. Paham? Nah, sekarang kalau XP berarti apa? XP yang sudah mengalami perubahan tadi. Yang X ada gininya tadi. Kan sudah yang dapat dari hasil substitusi maju atau mundur tadi ya. Nah, diperoleh katakan X1, ya ini tadi ya, X1, X2, X3, yang sudah mengalami perubahan, maka nilainya juga sama. Kalau saya punya P, seandainya P ini tidak saya pakai akar, tapi pakai saya, akar itu kan sebenarnya sama dengan apa akar itu? Akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Nah, kalau ini tidak, pangkat P yang diminta, 1/3, 1/4, atau sepangkat berapa. Ya gitu. Jadi sekarang dari masing-masing nilai X ini nanti, kalian akan mendapatkan yang X pertama otomatis harga mutlak dari nilai X yang pertama. Kalau saya mencari X tak hingga, berarti mencari dari maksimum dari X yang kita ada. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kita nanti mencari nilai X dan mencari nilai A, hasilnya adalah sama posisinya. Ya, sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Gitu. Jadi sekarang kita mencari nilai max, ya. Oke. Nah, jadi sekarang kalau saya punya norm A1 itu rumusnya adalah maksimum. Maksimum dari ini kalau nanti mencari A2, saya punya rata-rata dari maksimumnya. Diambil akar pangkat setengah, ya. Seperti itu. Jadi ya. Nah, itu. Oke, itu matriks norm. Nah, sekarang dari sana nanti tujuannya untuk apa sih? Untuk mencari sistem kondisi tadi, kondisi sistem tadi. Kondisi matrik A itu sama dengan apa rumusnya? Rumusnya sama dengan norm A sama norm dari inverse-nya. Ya, seperti itu. Kalau nanti hasilnya adalah mendekati 1, berarti posisinya, kondisinya baik. Kalau enggak, ya kondisinya buruk, kayak gitu. Ya. Nah, itu tentang kondisi. Gitu ya. Nah, sekarang selain mencari kondisi, kalian juga bisa mencari rounding error digit atau kesalahan pembulatan. Ini yang dicari. Nanti kalian baca buku Capra ya. Nah, buku Capra chapternya chapter 3 kalau ada 4, 3. Chapter 3. Yang tentang apa? Tentang pembulatan. Masih ingat kalian yang pakai mantisa itu? Nanti dibuka lagi ya di apa namanya? Di PPT saya ada, tapi kalau lebih anu lagi ya di buku juga ada ya. Jadi seandainya saya punya 2,15 misalnya. Nah, ini kan 2 itu kalau ini desimal berarti ini 10 pangkat 1 ya. Atau 10 pangkat 0 ya, 10 pangkat 0. Yang ini berapa? 10 pangkat min 1, yang ini 10 pangkat min 2. Itu mantisanya ya. Jadi kalau saya punya ini, maka dibuka lagi chapter 3 nih tadi. Ya, ini untuk menentukan kesalahan pembulatan. Ya, analisa error tadi. Ada yang tanyakan? Ya, ini belum manu. Jadi sekarang caranya gini, bagaimana cara menghitung matrik kondisi, ya, matrik kondisi. Misalnya saya punya Hilbert matrik, itu artinya matriks yang apa notoriously itu terkenal ya, yang terkenal untuk penghitungan sebuah kondisi yang ilfil ya, kondisi yang buruk ya, direpresentasikan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya apa? Rumusnya 1/n, ditebaknya lagi 1/n+1, di bawahnya lagi 1/n+2 sampai di bawahnya lagi sehingga ini ya dikondisikan seperti itu. Nah, sekarang saya ambil 3 kali 3, bukan saya yang ambilnya, Hilbert. Hilbert mengambil matrik 3 kali 3, berarti kan kesimpulannya ada di sini ya. Ini 1/n+2, jadi 1/3, ini 1/4, ini 1/5. Ya. Diambil hanya ini. Jadilah A ini. Ya. Tuh. Nah,
Saya ambil A, langkah berikutnya adalah apa? Langkah berikutnya adalah kalian jadikan, ini semua kan, ini kan ya, ini kan satu sudah. Bawahnya jadikan satu semua. Nah ini, ya. Berarti nanti dikalikan satu semua jadi 2/3, jadi setengah. Ya ini 2/4 itu ya, maksudnya 2/4 jadi setengah ya. Dikalikan semua satu. Nah, terus apa? Kalian jumlahkan masing-masing baris, ya, masing-masing baris dijumlahkan. Coba ini pakai kalkulator. Hasilnya adalah yang ini. Ya, ini dihitung lagi hasilnya sekian. Ini dihitung lagi hasilnya sekian, ya. 2,35. Maka ya ini salah satunya ya, yang 2,35 diperoleh dari mana? Dari sana. Kemudian kalian cari yang terbesar. Angka terbesarnya mana? Angka yang terbesar adalah 2,35. Diperoleh dari, ini tadi ya, 1 ditambah 3/4 ditambah 3/5. Diperoleh 2/3/5. Ya. Nah, kalau saya punya matrik ini, kalian cari matrik inverse-nya. Boleh pakai apa tadi? Boleh pakai LU atau boleh pakai yang lain sebelum-sebelumnya, boleh terserah kalian. Yang jelas saya akan mendapatkan nilai ini. Ini matrik inverse, ya. Nah, matrik A dikalikan sama dengan matrik A inverse sudah ketemu, maka selanjutnya adalah kalian akan mendapatkan apa? Tadi yang terbesar kan baris ini kan. 1 ditambah sekian hasilnya 2,35. Kalau A inverse, maka mana yang terbesar? Yang terbesar adalah baris 2. Betul enggak? Ya, harga mutlak ya, baris 2. Maka di sini ketemulah 36, 96, min 60 diambil harga mutlaknya 192. Ya. Nah, rumusnya kondisi A tadi apa? Rumusnya kondisi A. Rumusnya kondisi A adalah tadi A dikalikan dengan A inverse normnya. Ya, normnya adalah akar sekian. Ya. Nah, jadinya ini. Ya. Akar dari tadi ketemu 2,235, akar dari ini tadi ketemu 192. Ya, seperti itu. Jadi totalnya 451,2. Ya, gitu. Jadi sekarang kalian akan mendapatkan perhitungan apa? Nilainya ambil logaritmisnya. Jadi C sama dengan apa? Sama dengan logaritmis dari nilai kondisi A tadi 451,2 diperoleh 2,65 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ya ini bab 3 ya, kalian baca lagi ya. Nilai 2,65 itu hasil hitung-hitungannya berdasarkan 10 digit base-nya ini diperoleh nilai T yaitu logaritmis 2⁻²4. Kalau pakai desimal 2 ya, yang base 2. Nanti dibuka lagi Mantisa di buku Capra bab 3 bab 34.1. Sehingga diperolehlah nilai 7,2. Ya. Gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kalian cari rounding error dengan cara apa? Yaitu kan tadi dibuat menjadi basis 10. 10 pangkat berapa? Pangkat 265 diperoleh dari nilai C, yaitu logaritmis dari kondisi tadi, ya, dikurangi dengan 7,2 dari harga Mantisa ini tadi. Diperolehlah nilai 3 kali 10⁻⁵. Maka tadi kalian akan mendapatkan kondisi yang apa? Kondisi error itu apa? Tidak atau kondisinya sebaiknya kurang dari 3 10⁻⁵ tadi. Ini sebagai nilai error S-nya. Ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menganalisa error. Gitu caranya, ya. Jadi selesai bab 10 itu. Ya, hari ini. Jadi siapa yang belum ngerti? Sekarang masih nututi enggak? Kalian masih nututi? Jam 6. Nututi ya, setengah jam lagi ya. Oke? Nututi, Bu. Nututi. Jadi hari ini saya nanti Jericho membuat 2 absen ya. 2 absen yang minggu lalu sama minggu ini. Nanti kalian saya buka apa namanya? Apa itu namanya tadi? QR code. Ya. Oke? Oke. Baik, Bu. Oke. Sekarang selesai bab 10 ya. Siapa yang tanya? Sekarang saya masuk bab 11 ya. Bab 11 itu adalah iterasi Gauss-Seidel.
Nah, saya belum belum membuat PPT-nya, ya. Tapi saya akan menulis di sini. Jadi sekarang saya buka, saya tulis saja. Karena nanti kalian sebenarnya saya mau pakai ini tapi tidak nututi, mau pakai langsung pakai Excel. Mau ngomong Excel itu lama, ya. Jadi sebentar saya mau buka baru. Jadi sebenarnya ini pendek hitung-hitungannya, tapi kalian nanti langsung pakai Excel. Kenapa? Karena ini metodenya metode iterasi. Ya. Tapi nanti saya buatkan ininya, saya buatkan namanya PPT-nya ya. Sekarang ini saya buatkan hitung-hitungannya, nanti kalian coba pakai Excel-nya. Saya share ya. Kelihatan? Kelas kosong? PPT kosong? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi hari ini saya lanjutkan tentang iterasi. Jadi judulnya adalah SPL ya. Kok di sini? Ya, judulnya adalah SPL tapi menggunakan metode iterasi ya. Iterasinya adalah Gauss-Seidel. Ya. Jadi kalau sebagai review pada saat kalian bab 9 ya, itu kan belajar langsung dapatkan eksak. Ya, eliminasi Gauss. Gauss dibagi ada eliminasi Gauss, ada naif yang ya, ada naif, terus ada pivot yang tadi, terus sama lagi Gauss-Jordan. Ini akan mendapatkan nilai eksak. Terus yang chapter 10 tadi kalian dapatkan dekomposisi LU sehingga untuk mencari nilai mencari matrik inverse ya. Dari matrik inverse ini nanti kalian akan bisa menghitung kondisi daripada matrik A ya, dan kemudian bisa menganalisa hasil errornya ya, analisa error. Ya. Nah, sekarang chapter 11. Nah, ini chapter 11 ya. Inilah yang kalian pakai nanti menghitung berdasarkan iterasi. Jadi ini nilai eksak, kalau ini menunjukkan iterasi. Apa itu artinya? Mendapatkan nilai pendekatan. Ya, gitu. Hari ini, ya. Oke. Nah, sebelum kalian belajar iterasi, jadi sekarang metode iterasi itu sebenarnya ada 2, ya. Yang pertama adalah iterasi Jacobian, ya. Nah, yang kedua adalah iterasi Gauss-Seidel. Pernah dengar ya, Jacobian ya? Kalian sudah pernah dapat di Jacobian, kenapa kok tidak dijelaskan di sini? Di buku Capra yang dijelaskan adalah yang Gauss-Seidel, karena Jacobian dianggap sebagai aljabar linier. Kalian kemarin belajar aljabar linier. Begitu. Ya. Tapi sekarang saya ingatkan kembali aja ya. Matriks. Jadi metode iterasi ini ada 2 ya. Sebelum saya ke Gauss-Seidel, saya ke iterasi Jacobian. Ya, saya beri judul metode iterasi Jacobian. Jacobian atau Jacobi aja ya. Ini. Udah? Nah, yang pertama adalah kalian periksa. Ya. Periksa. Langkahnya ya, algoritmanya ini ya. Algoritmanya adalah periksa apakah SPL ya memenuhi syarat. Apa memenuhi syaratnya? Yaitu diagonalnya AII ya bisa A11, A22 atau A33 ya. Itu harus lebih besar dari jumlah dia AIJ. IJ itu berarti selain AII tadi ya. Di mana
J-nya mulai dari 1 sampai N, tapi J-nya tidak boleh sama dengan I. Jadi jangan AI. Jangan A11, jangan A12, jangan A22, jangan A33. Tapi sisanya ya dijumlahkan ternyata lebih besar ini. Kalau lebih besar berarti memenuhi syarat. Kalian lanjutkan ke tahap berikutnya. Ya. Nah, jadi harus memenuhi syarat ini. Nah, jika tidak bagaimana? Jika tidak memenuhi syarat, ya, jika tidak memenuhi syarat, maka apa? Maka kayak kalian tadi, maka susunannya diubah, pindah baris loh, ya, susunan persamaan, susunan SPL diubah, ya, sehingga diagonalnya adalah apa? Cari diagonal utama. Jadi sebenarnya ini kalian cari diagonal utama terbesar, itu tujuannya. Ya, kayak tadi kalau kalian pakai apa namanya? Pakai pivoting parsial sama pivoting total tadi, ya. Gitu. Oke? Nah, ini syaratnya apabila sudah memenuhi syarat, ya. Lanjut ke langkah 2, yaitu tentukan nilai variabel, ya. Nilai variabel X awalnya. Jadi apa contohnya kayak ini? Tebakan awal kayak sebelumnya, ya. Nah, biasanya diisi dengan apa? Diisi dengan 0 karena biasanya dia berpotongan pada sebuah sumbu, maka biasanya gunakan 0 ya sebagai tebakan awal. Langkah ketiga adalah lakukan iterasi. Nah, ini ya, lakukan iterasi ya, dimulai dari X1, X2, X3 dan seterusnya kalau lebih dari 3 kali 3. Sampai ya error relatif itu apa? Lebih kecil dari error toleransi ya. Gitu. Jadi error relatif itu apa? Nilai sekarang ya, nilai sekarang terus dia apa? Nilai sekarang dikurangi dan dibagi dengan nilai sekarang kebalik ya. Min X baru. Ya. Jadi nilai itu ya. Nilai sekarang dikurangi nilai apa rumusnya? Lupa sampean. Masih ingat nilai error ini? Di awal-awal, di rumus awal-awal. Nah, saya tadi takutnya keliru. Nilai error keburu-buru jadinya lupa. Nilai sekarang maksudnya penyebutnya saya takut keliru. Siapa yang disebut? Halo? Itu waktu masih kalian pakai metode tertutup metode terbuka. Oh ya. Nilai aproksimasi sekarang dikurangi kebalik saya ya. Sekarang dikurangi dengan nilai aproksimasi sebelumnya ya. Sebelumnya ini sesudahnya dibagi sekarang. Nah, ini maksud saya terbalik. Nah, ini ya, dikalikan dengan 100%. Itu nilai error relatif ya. Yang biasa kita lambangkan dengan EA. Itu ya. Nah, jadi lakukan iterasi sampai seperti biasa, gitu ya, seperti kalian mencari nilai-nilai sebelumnya tadi, mencari akar persamaan itu, ya, gitu. Oke, nah udah. Sekarang caranya apa? Nomor 4 sekarang, langkah keempat, ya, langkah keempat adalah persamaan iterasi, rumusnya apa? Jadi persamaan iterasi Jacobian, ya, itu adalah XI, ya, pangkat M plus 1 sama dengan CI dibagi dengan AII diagonalnya, dikurangi dengan sigma, J sama dengan 1, tapi J-nya tidak boleh sama dengan I, sampai N, ya.
Nah, ini adalah AIJ dibagi AII XI ya XJ pangkat M. Nah, ini kalian nanti masukkan ke rumusnya ya. Maka langsung pakai Excel seret jadi. Gitu ya. Tapi dia punya kelemahan, kelemahannya apa? Kelemahannya proses iterasinya lambat. Kenapa? Ya, terutama pada SPL, terutama untuk SPL yang berorder tinggi. Order tinggi itu artinya lebih dari 3 ya. Gitu. Nah, sekarang nanti dengan soal yang sama coba kalian kerjakan. Jadi hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan apa tadi? Yang langkah pertama tadi, menyelesaikan SPL yang memenuhi syarat saja. Itu kelemahannya. Yang tidak memenuhi syarat, yang tadi tidak dominan tadi ya. Tuh. Oke. Nah, contoh sekarang. Nanti kalian pakai Excel ya kerjakannya. Contoh. 8x1 ditambah x2 min x3 sama dengan 8. Terus x1 dikurangi 7x2 tambah 2x3 sama dengan min 4. Delay ya ini ya? Enggak? Halo? Delay enggak? Tidak, Bu. Enggak ya. Jadi sekarang cara mencari persamaan iterasinya. Ya, mencari persamaan iterasinya. Ini dipakai persamaan sekali, berikutnya pakai Excel. Ya, jadi sekarang cara mencarinya. Ya, X1. Dari sini kata dia apa? Cari yang jumlah diagonalnya terbesar. Ya, terbesar lihat di sini. Ini A11 8. Ya kan? A22 7. A33 9. Ya, 9. Jadi sekarang dari sini tadi apa? A11 harus memenuhi syarat kan? Apakah lebih besar dari jumlah apa? Selain A11, A12 ditambah dengan A13 ya. Nah, dijumlah. 1 tambah 1 harga mutlak dia bilang 1 tambah 1 2 ya. 8. Berarti 8 terbesar kan? Maka nanti kalian bagilah ya semua ini dengan nilai terbesarnya 8. Kalau misalnya tadi. Berarti X1 berapa? 8 dibagi 8 adalah 1 ya. Terus X1 dibagi berapa? X1-nya ini kalau semua dibagi dengan 8, hasilnya X1 sama dengan 1 dikurangi berapa X1? 1/8 X2 dikurangi 1/8 X3. Ya. Yang X2, mana yang terbesar? 7 ya. Jadi nanti semua dibagi 7. Min 4/7 dibagi min 7 jadi 4/7 plus 1/7 X1 terus plus 2/7 X3. Ya, ini kan 2. Yang besar X3, kalau ternyata tidak besar, itu berarti kalian mengalami perubahan baris kayak tadi ya. Nah, terus berikutnya apa? Yaitu semua dibagi 9. Jadi 12/9 dikurangi 1/9 X1 dikurangi 2/9 X2. Ya, gitu. Nah, nanti kalian pakai desimal ya, didesimalkan ya. 1 dikurangi berapa 1/8 itu berapa? 0,125 ya X2 dikurangi 0,125 X3. Demikian seterusnya ya di bawah desimal. Ya. Nah, kemudian seandainya ES-nya diketahui 0,005%. Berarti nanti kalian berhenti kalau sudah memenuhi syarat errornya, ya. Maka langkah selanjutnya adalah buatlah Excel yang ini I-nya itu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Terus kemudian carilah ini X1-nya, cari X2-nya, cari X3-nya, ya.
dan cari EA-nya ya untuk X1 gitu. Ya. Caranya seperti apa? Masukkan ke persamaan ini yang tadi saya tuliskan. Nah, ini. Saya mau mencari X1 ya. Nah, dari baris masing-masing. Gitu. Nah, nanti saya saya berikan Excel-nya, saya kirim ke kalian ya. Nah, ini terus dicarilah nilai ini. Semula tadi kan 0, 0, 0 ya. Terus berikutnya tadi berubah jadi berapa ini? 1 ya. Nah, nanti ini masih 100%, nanti berapa persen sampai dia kurang dari 0,005%. Ya, gitu. Hasil akhirnya di mana? Hasil akhirnya kita baru mencari untuk X1. Ya. Untuk X1 ketemu berapa? Terus untuk X2 berapa? X3 berapa? Nah, disinilah letak jawaban kalian dari soal ini. Ya, gitu. Nah, itu itu iterasi Jacobi. Sekarang iterasi Gauss-Seidel bedanya hanya di sini, ya. Saya tuliskan ya, iterasi Gauss-Seidel. Hanya beda pada Seidel. Hanya berbeda pada rumus iterasinya ini. Nah, berbeda dari sini, ya. Nah, apa itu? Saya tulis di sini bahwa XI dari, jadi ini kenapa kok XI itu ada pangkatnya, bukan pangkat ya, tapi ini untuk menunjukkan iterasi ke, ya iterasi ke sekian. Nah ini menunjukkan nilai cari X1, X2 dan X3-nya, ya. Nah rumusnya adalah BI dibagi AII dikurangi sigma J sama dengan 1 sampai I-1 ya dari AIJ dibagi AII XJ M+1 ya dikurangi sigma J sama dengan I+1 dilanjut sampai dengan N ya. Nah, terus kemudian ininya adalah AIJ dibagi AII, gampang kok nanti kalau kalian pakai Excel, Excelnya sudah tahu fungsinya, nanti akan mudah. M ya. Jadi MM itu menunjukkan iterasi ya. Nah, ini rumusnya. Kelebihannya proses iterasi lebih cepat. Ya. Nah, ada contoh soal yang sama ya. Jadi contoh soal yang sama tadi, maka kalian cukup mencari dengan persamaan ini. Ya. Coba kalian sendiri, nanti saya kirim Excel-nya supaya kalian juga nyocokkan kalian jawabannya betul apa salah ya. Jadi nanti kalian juga sama tadi cari I, cari X1, cari X2, cari X3 dan kemudian juga cari EA-nya ya. Bahwa nanti harus lebih kecil dari ES-nya. Gitu. Udah cepat. Jadi kalian nanti pertama dapat 0, yang kedua dapat 0000 misalnya ya. Nanti ini hasilnya berapa, sampai iterasinya kapan berhenti iterasi? Berhenti iterasi kalau kurang dari ES tadi. Ya. Atau boleh juga nanti kalau dalam ujian tidak selalu harus lebih kecil dari ES, tapi bisa saja hentikan sampai 3 iterasi misalnya kayak gitu. Supaya tidak panjang-panjang ketika mengerjakannya. Hasilnya akan sama seperti kalian pakai metode apa namanya tadi? Jacobi ya. Kalau berdasarkan hitungan saya ya di sini ketika kalian menggunakan Jacobi ini berhenti sampai iterasi ke-10. Ya. Sedangkan kalau pakai Gauss-Seidel itu iterasinya berhenti sampai iterasi 7. Ya, jadi dia lebih cepat. Ya. Tapi hasilnya sama. Udah itu aja Gauss-Seidel. Jadi nanti saya buatkan PPT-nya yang lebih bagus, terus saya buat contoh di Excel-nya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang dengan soal yang sama tadi ya, coba nanti sambil kalau tidak ada kegiatan lain, soal ini ya, sudah kelihatan? Soal SPL ini kalian kerjakan menggunakan iterasi Gauss-Seidel maupun iterasi Jacobi, nah dengan rumus yang ini ya. Gitu.
Itu sambil kalian bisa enggak membaca sebuah rumus persamaan matematis seperti ini. Mestinya bisa, anak mesin kan sudah jago ya, jago menghitung persamaan-persamaan matematika. Ya, oke. Jadi materi UTS sampai di sini. Pertemuan kita terakhir nanti latihan soal ya. Latihan soal. Ada yang nanya kan? Saya simpen dulu. Ini kuliah ke berapa harusnya? Kuliah ke-9 ya. Letum 9 gitu ya. Oke, ada yang tanya kan? Ini kejar-kejaran waktu. Jadi materi sudah habis, nanti tinggal kita latihan soal sama membahas ketika kalian apa tadi? Ada waktu project gitu ya. Nanti setelah UTS ada project lagi. Ada yang nanya kan? Sementara belum ada, Bu. Ya. Paham ya, meskipun saya cepat diburu-buru waktu. Setidaknya tadi dekomposisi LU udah ngerti, terus kemudian matrix inverse ya. Terus ini. Kayaknya ini pinter-pinter deh. Mau lulus kayak ini, kayak siapa? Asisten. Asisten itu kan ada Yosep ya, duluan ya, 3,5 tahun. Oke? Ada yang kan? Oh iya, absensi ya. Silakan buat itu. Siapa namanya? Jericho? Pertemuan minggu lalu membahas tentang bab 10. Bab 10 tadi judulnya SPL, metode dekomposisi LU dan matrix inverse. Misi, Bu. Absennya harus pakai QR nggak, Bu? Kenapa? Absennya harus pakai QR nggak, Bu? Enggak. QR itu tujuannya Soalnya ya, supaya kelas saya yang ini udah mulai, Bu. Yang apa? Inovatif desain produk, Bu. Udah mulai, Bu. 6.30. Iya. Enggak apa-apa. Kalian hadir siapa sih, Jericho? Tahu ya, temannya kalian hadir semua enggak? Iya, Bu. Sudah saya screenshot kok, Bu. Oh, sudah di screenshot. Oke. Oh, berarti ini saya keluar sekarang nggak apa-apa ya, Bu? Soalnya udah telat 4 menit, Bu. Kita ngobrol dulu. Sorry ya, Bu. Ya, yuk. Kasih ya, Bu. Saya pamit juga, Bu. Soalnya ada janji sama dosen. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Jadi kalian nanti ngecek itu ya, ngecek apa namanya? Apa itu tadi? Soal yang iterasi Gauss-Seidel sama ini dengan menggunakan Excel ya, pakai function-functionnya Excel supaya kalian tahu bedanya hasilnya dapat berapa. Ya. Oke. Jadi kalau di situ ada XM plus 1 itu artinya X sekarang, X panggilan saja itu berarti X sebelumnya ya. Pada setiap X1, X2 dan X3. Ya. Oke. Ada yang tanya kan? Sudah, Jericho? Kalau kalian masih apa istilahnya enggak keburu waktu ya QR biar meringankan bebannya. Nanti sisanya tinggal saya buka ya. Nggak apa-apa, Bu. Bisa saya sendiri kok. Oh, bisa sendiri. Oke ya, kamu tulis pertemuan 7 apa? Kok pertemuan 7? Pertemuan apa? Pertemuan 8 ya? Pertemuan berapa? Iya, Bu. Sudah catat? Kapan tadi pertemuannya? Pertemuan 10, SPL dekomposisi inverse. Jadi dekomposisi LU dan matrix inverse ya. Terus pertemuan tadi itu iterasi, metode iterasi Gauss-Seidel dan Jacobian. Metode apa, Bu? Metode iterasi Gauss, Gauss-Seidel dan Jacobian. Ya.
Nah, semuanya ini matriks dengan menggunakan SPL, penyelesaian matriks dengan menggunakan SPL, ya, sistem persamaan linier. Jadi sebenarnya materinya itu cuma 3 loh kali ini. Yang pertama adalah menghitung error, kesalahan ya, kesalahan error. Yang kedua adalah menghitung akar persamaan. Yang ketiga menghitung penyelesaian SPL. Sudah itu aja sebenarnya. Nah, metode akar persamaan kemarin kan ada beberapa metode ya. Terus kemudian SPL ini pun juga ada beberapa metode. Jadi sebenarnya hanya tiga bab utama. Makanya kenapa kok apa namanya itu buku Capra sampai part 3 kan tadi ya, part 3 karena part 1-nya adalah menghitung pendekatan dan kesalahan, yang kedua mencari akar persamaan, part 3-nya ini menghitung penyelesaian SPL. Gitu. Tapi dibagi sampai menjadi 11 bab. Ya. Ada yang nanya kan? Kalau enggak ada nanti saya kirim ini berarti selesai ya kuliahnya ya. Saya kirim ini Excel-nya ya, sama PPT yang terakhir. Sama PPT yang tadi. Kuliah ke-8 sama ke-9. Ada yang nanya kan? Kalau enggak ada, kalian boleh tinggalkan awal. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Jericho sudah diisi. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Sudah diisi, Jericho? Enggak apa-apa kamu, enggak pakai QR code.